Masuk akal tidak orang Intel beroperasi seperti itu? Masuk akal. Bagaimana? Bisa kalau mau false flag operation tadi, seperti yang dituduhkan oleh Presiden kalau kemarin wawancara. Kalau false flag operation, kita menjelang akhir dari podcast ini, berarti benarkah kita harus menuding TNI sebagai pihak yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa ini? Lewat false flag operation, kita harus mendiskreditkan institusi TNI. Iya. Tapi kalau Mbak katakan ini adalah false flag operation, maka sebenarnya kita punya keinsafan bahwa kita tidak mau digiring, kita tidak mau dikelabui, kita tidak mau membangun opini sebagaimana yang diinginkan oleh pihak yang punya hajatan di balik false flag operation tersebut. Mungkinkah kita membangun asumsi bahwa personil intelijen BAIS melaksanakan sebuah operasi yang sekotor itu? Punya tidak kesanggupan kita untuk berasumsi seperti itu? Berantakan sekotor-kotornya operasi intelijen kalau disebut sebagai operasi intelijen. Nah, tapi balik lagi tadi ke false flag operation. Kalau misalnya ini false flag operation, mungkin nggak ini dibongkar sampai ke dalam otak yang membuat ini menjadi mungkin dibongkar sampai mungkin. Kembali ke peristiwa 1965, proses peradilan militer terhadap mereka-mereka yang terlibat dalam peristiwa itu sampai ke level jenderal. Brigjen Suparjo, Umar Dhani, mereka semua top elit kan? Ada teori, sebagian sejarawan mengatakan, oh tidak cukup sampai level jenderal. Ada yang menyebut semestinya sampai ke level presiden. Karena konon menurut sejarawan-sejarawan yang meyakini ini sebagai sebuah fakta, mereka katakan ada keterlibatan presiden pada peristiwa itu. Bahkan dalam peristiwa yang sebagian kalangan anggap sebagai rush operation itu, ternyata proses peradilan militer bisa loh sampai mengincar elitnya. Jenderal-jenderalnya diseret. Pranoto, Suparjo, Umar Dhani, yang sipil Subandrio. Berarti mungkin ya? Mungkin apa? Mungkin peradilan militer bisa fair. Mungkin bisa dibongkar, tapi ini kita nggak tahu ini kondisi politik juga kan yang mempengaruhi semua ini. Ya, apa boleh buat dalam dunia intelijen yang mutlak harus berbasis pada sekresi ini, titik akhirnya itu tidak akan pernah sama standarnya dengan kita. Dunia penegakan hukum punya titik akhir yang mudah-mudahan bisa kita amati bersama. Tapi dalam dunia intelijen, demi kepentingan negara dan bangsa, bisa saja kemudian itu ditutup. Mengapa bersuara keras berujung disiram air keras? Jawaban atas pertanyaan tadi akan kami bahas di podcast Pol-Polan bersama psikolog forensik terkemuka, Bapak Reza Indragiri Amril. Jarang-jarang saya dipanggil Pak. Harusnya apa tuh Bang? Mas. Itu udah dipanggil. Abang ya berarti, siap. Tapi saya agak terganggu tadi dengan tajuknya. Justru mungkin bisa agak sedikit modifikasi. Mengapa air keras dikaitkan dengan suara keras? Masuk sih Bang. Ya. Bisa. Coba tunjukkan ke saya kasus-kasus yang menggunakan air keras sebagai instrumen kejahatan. Digunakan untuk mengincar orang-orang yang bersuara keras. Mana? Novel Bang. Novel memang dikenal sebagai sosok yang bersuara keras di KPK. Tidak. Dia adalah seorang penyidik KPK. Kita kenal dia sebagai seorang pendekar anti korupsi. Sejak kapan Novel kita tempatkan pada klaster yang sama dengan Andri Yunus sebagai seorang aktivis sipil, sebagai orang yang bersuara kritis, sebagai pihak yang tanda petik terus-menerus menyoroti kebijakan pemerintah atau kebijakan rezim. Sejak kapan? Novel bukan. Siapa lagi? Kebanyakan paling tidak di wilayah Jabodetabek, kasus-kasus yang menggunakan air keras itu dilakukan anak SMA. Pernah saya kasusnya di Jakarta Barat. Pertanyaan saya, apakah kita sepakat anak-anak SMA melakukan penyiraman air keras dengan tujuan politik tingkat tinggi? Enggak. Untuk membungkam teman-teman mereka yang bersuara keras? Enggak, itu untuk mematikan calon-calon aktivis masa depan? Iya, enggak. Sepertinya berlebihan. Berlebihan. Jadi sekali lagi, tajuk atau judul itu sepertinya harus dikoreksi besar-besaran agar kita tidak terperangkap dalam sebuah bias jangkar bahwa peristiwa ini niscaya tidak ada narasi alternatif kecuali kontras versus TNI. Andri Yunus versus Intel. Saya masih mau pertanyakan, jelas saya dalam posisi menunggu hasil investigasi finalnya seperti apa. Tapi saya tidak akan larut dalam sebuah narasi yang kadung berkembang di publik bahwa sekali lagi ini adalah situasi yang kita potret sebagai kontras versus TNI, Andri Yunus versus Intel, pegiat sipil versus negara. Saya tidak mau ikut-ikutan atau latah dengan bingkai atau framing seperti itu.
Nah kalau dari frame abang berarti kasus ini sebenarnya apa maksud bang? Latar belakangnya artinya kan dia baru pulang dari podcast juga kan? Oke. Tema podcastnya jadi judicial review dan itulah military kalimat yang memerangkap kita untuk sesegera mungkin mengunci peristiwa yang menyedihkan ini sebagai itu tadi, kontras versus TNI. karena latar belakang yang sedikit ini tadi bang ya. Karena seluruh media dalam pemberitaan tentang peristiwa ini sama menyebut Andri Yunus baru saja selesai taping siniar dengan tema remilitarisme dan seterusnya dan seterusnya. Padahal ada latar belakang yang mungkin membuat anggota BAIS TNI ini melakukan hal tersebut. Abang bisa menduga ke arah sana? Kalau berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kita belum tahu dua orang itu siapa. Yang inisialnya sudah disebut oleh Polda Metro Jaya, per hari ini kita tidak tahu apakah mereka sipil atau non sipil. Tapi kalau kita mengacu pada hasil investigasi Pol TNI, lebih maju. Ternyata bukan hanya 2, tapi sudah 4. Dan diumumkan secara publik bahwa 4 orang itu memang berasal dari Dema BAIS TNI. Mereka orang Intel. Tapi pertanyaan besarnya, apakah mereka malam itu sedang menjalankan tugas Intel? Apakah mereka malam itu sedang menjalankan tugas kedinasan? Apakah mereka sedang beraksi atau beroperasi dalam sebuah struktur organisasi? Ataukah mereka kelompok sempalan? Itu yang tentu saja tetap harus kita tunggu. Tapi apapun itu, sesungguhnya situasinya sekarang masih mengambang. Ruang spekulasi masih terbuka lebar, sehingga saya tidak punya pilihan kecuali lagi-lagi untuk tidak gegabah dengan mengatakan bahwa penyerangan terhadap Andri Yunus, sosok yang membanggakan dan mengagumkan ini, niscaya tak lain tak bukan pasti berkaitan dengan kiprah dia sebagai seorang aktivis sipil. Per detik ini, saya masih memilih untuk membuka semua spekulasi. Tapi sebelumnya kan kita pernah kejadian Munir ya, yang diracun di pesawat. Sejauh ini kan pelakunya baru sampai ke salah satu pilot. Tapi kan sampai sekarang Kontras pun percaya ada keterlibatan Jenderal TNI di situ. Dan ini yang ngebuat kita masih, ini kan udah 20 tahun ya kasusnya. Ini yang ngebuat kita kayak punya latar belakang mempercayai itu, diksi itu. Kalau misalnya TNI atau polisi, TNI atau polisi selalu maksudnya terlibat dalam kekerasan yang menjadi korbannya tuh aktivis atau orang-orang yang berusaha. Memang yang menghabisi Munir siapa? Sejauh ini sih baru Polikarpus. Polikarpus pekerjaannya apa? Pilot. Iya. Polisi bukan? Bukan, tapi atau polisi dia pilot pesawat militer? Bukan ya. Jadi lalu itu kembali lagi. Kenapa kemudian dikatakan kalau ada aktivis sipil yang meninggal dunia, apalagi dengan cara yang mengenaskan gitu ya, langsung dikait-kaitkan dengan ini pasti ulah lembaga negara. Bahkan tadi lebih jelas lagi, disebut polisi dan tentara. Nah, tapi sampai detik ini Kontras pun dan imparsial percaya kalau ada jenderal dan sebagainya di dalam yang tidak bisa diambil oleh negara gitu. Nah, itu yang kita ngebuat kita menjadi kesannya tidak percaya gitu dengan aparatur sipil, dengan negara sendiri untuk mengungkap, walaupun waktu itu Munir sendiri. Jadi teman-teman warta kota gitu kan, percaya pada perkataan versi Kontras. Tidak salah, bagi saya pilihan itu tidak salah. Cuma begini, kita mundur dulu lah ya. Kita harus bikin sebuah disclaimer bahwa peristiwa yang dialami oleh Andri Yunus ini adalah peristiwa yang menakutkan, menyedihkan. Apalagi untuk jurnalis, aktivis. Untuk semua, untuk semua orang, untuk semua orang. Saya juga. Saya bukan aktivis sipil, saya bukan polisi, saya bukan tentara, saya bukan orang Intel, saya bukan jurnalis. Tapi bisa saja kemudian saya mengalami nasib yang serupa. Jadi ini peristiwa yang menyedihkan, menakutkan. Tapi pada saat yang sama kita justru semakin kagum, semakin respect pada seorang petarung semacam Andri Yunus. Kita meyakini bahwa kalau peristiwa ini memang dikait-kaitkan dengan kiprah dia sebagai seorang aktivis sipil, maka kita percaya para teman-teman aktivis sipil tidak akan berhenti akibat peristiwa semacam ini ya. Saya pikir saya punya kepentingan untuk membangun disclaimer itu, agar kemudian netizen tidak menilai saya macam-macam, perpanjangan tangan siapapun. Nah, sekarang bagi saya begini, saya itu terkondisi untuk selalu corroboration, artinya check and recheck, bahkan skeptis, sehingga apapun simpulan yang sudah terlanjur terbangun dan kadung menjadi kepercayaan publik, betapapun juga disampaikan oleh otoritas terkait, saya bukan orang yang serta-merta mudah percaya untuk itu.
selalu skeptis. Ya. Nah, dalam skeptisisme itu, maka kemungkinan apa yang terjadi pada Andri Yunus menurut saya bisa dipilah menjadi dua kemungkinan. Oke. Satu, ini adalah operasi intelijen, atau kedua ini kejahatan jalanan. Atau ada opsi lain. Coba tunjukkan ke saya. Ya, hubungan pribadi kah? Ya, berarti kejahatan jalanan. Kita tidak sangkut pautkan dengan masalah kerja intelijen, tidak ada urusannya dengan politik tingkat tinggi, tidak ada urusannya dengan HAM, urusan demokrasi, reformasi militer dan seterusnya. Tapi kejahatan jalanan, kejahatan konvensional. Mari kita coba telah satu persatu agar simpulan kita terukur. Kalau tidak terukur, ya kita harus bertanggung jawab mengatakan iya ya, kayaknya harus dikoreksi. Gitu ya. Kita mulai dari kemungkinan pertama bahwa ini merupakan kerja intelijen. Kata kunci yang ada dalam intelijen adalah sekresi, bukan transparansi. Apa itu? Sekresi, kerahasiaan. Oh, Tidak ada ketembus pandangan. Iya. Nanti kita akan tinjau masalah transparansi yang kadang diucapkan oleh Polda Metro Jaya, oleh Kapolri, bahkan oleh TNI sendiri. Karena mereka mengatakan kasus ini atau peristiwa ini akan diungkap secara transparan. Termasuk Pak Presiden Prabowo juga. Tapi sekarang kita masuk dulu ke konteks kerja intelijen ya. Tadi saya katakan dalam intelijen tidak ada transparansi. Yang ada dan harus ada, terus-menerus ada adalah sekresi. Sekresi itu manifestasinya ada dua. Pertama, anonim, bahwa personil intel itu tidak boleh terbuka identitasnya. Harus ditutup, harus disamarkan, harus disangkal. Intinya adalah tidak boleh diketahui bahwa dia adalah seorang personel intelijen. Anonim. Kecuali Intel Melayu, kan ada ungkapan sinis gitu ya. Intel Melayu. Iya. Dia mungkin sangat bangga akan status sebagai Intel, sehingga tidak bisa menahan diri untuk tidak bikin kartu nama Intel gitu ya. Misalnya. Pokoknya orang harus tahu dia Intel. Harus tahu. Dia mengatakan, saya rahasia, saya tidak buka identitas saya. Tapi pada sisi yang lain, kenoraannya itu muncul, ya, sikap kampungannya muncul dengan memperlihatkan jati dirinya. Gitu. Anonim. Yang kedua, kerja-kerjanya, aksi-aksinya, operasinya harus covered, harus terselubung. Konsekuensi terselubung misalnya, kalaulah sebuah operasi intelijen itu ternyata diketahui oleh publik, maka tafsirannya antara yang di permukaan, apa yang bisa diindra harus berbeda dengan apa yang sesungguhnya terjadi di balik itu. Kayak itu contoh terselubung, covered. Yang paling sempurna adalah kerja intelijen tidak diketahui siapapun. Bahkan di dunia intelijen, di sekian banyak lembaga ada kompartemen. Operasi di kompartemen ini tidak diketahui kompartemen yang lain, betapapun mereka sama-sama bekerja di lembaga intelijen. Anonim dan covered. Sekarang silakan teman-teman cek sendiri. Dua tolok ukur ini terpenuhi tidak malam itu? Tidak. Kenapa ada tidak? CCTV. Ada CCTV. Pelaku CCTV juga merekam terbuka. apa? CCTV merekam aksi. Merekam aksi. bahkan, Sehingga Bang. aksi itu covered atau tidak? Tidak. Sehingga elemen covered bisa kita kesampingkan. Nihil ya, ternihilkan. Anonim tidak? Tidak, karena baru diungkap. Kenapa anonim? Kenapa tidak anonim? Tidak memakai penutup muka. kepala, Apalagi? sidik jari, dan Sidik juga jari. kemarin dikompres di pangkat dan inisialnya juga. Itu terlepas dari itu. Artinya dia tidak membuat merahasiakan orang itu gitu. nggak tahu dia siapa sebenarnya kan. Berarti teman-teman sudah bisa menakar dong. Ya, Karena elemen covered atau ciri covered tidak terpenuhi, ciri anonim juga tidak terpenuhi, maka kita kembali. Berarti ini sekresinya di mana? Nggak ada. Karena sekresi tidak ada, maka bisa tidak disebut sebagai kerja intelijen. Nggak bisa, Bang. Udah selesai podcast kita kan? Tapi kan dia dari Bais, Bang. Nah, Maksudnya? begini. Benar bahwa mereka itu adalah personil Bais. Iya. Pertanyaan saya, Mas, dulu kuliah di mana, Mas? Di ISIP. ISIP ya? Iya. Ini saya pertanyaan vulgar. Iya. Bukan berarti saya menghina Dina, Iya, tapi iya. saya mengajak kita beranalogi. Iya. Udah sarjana. Sudah. Mas yakin tidak bahwa seluruh sarjana ISIP itu pintar semua? Waduh. Ada nggak yang blow on? Ngomongnya gimana, Bang? Ada nggak misalnya? Ya, misalnya. orang mungkin Iya, konkret aja. Ada nggak ya yang blow on? levelnya Kira-kira ada nggak? beda-beda, pasti beda-beda. Beda-beda kan? Beda-beda. Ada nggak lulusan ISIP, konon lulusan ISIP tapi punya ijazah palsu? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Belum ketahuan. Ya, kalau bicara mungkin ya, Bang. Mungkin aja kan? Iya, Nah, mungkin. berarti bisa tidak kita bayangkan dalam suatu lembaga termasuk lembaga intelijen pun tingkat kefasihan mereka dalam bekerja itu ternyata beragam. Iya. Berbeda satu sama lain. Iya. Bisa Pertanyaan. jadi. Yang gampang deh. Iya. Di film Mission Impossible kalau sudah selesai tapi versi layar kaca ya, bukan versi bioskop. Itu dikatakan mission accomplished. Berarti
by default kita pahami kerja intelijen pasti ingin misinya berhasil, betul? Oke, ya. Betul? Agar misinya berhasil, maka sekali lagi anonim, covered. Itu mission accomplished tidak? Peristiwa malam itu. Mission accomplished sih tergantung dilihat dari mana ya. Tadi saya sudah katakan parameternya adalah kita mulai dulu dari yang paling mendasar, anonim dan covered. Itu dulu. Accomplish sih. Mana accomplishnya? Tersiram. Teror untuk. Oke, anggap kita simpan dulu ya. Tersiram berarti target sudah terluka, berhasil diserang gitu ya, berhasil diserang. Menyebar teror juga di pesan, ada pesan teror. Sekarang begini, kita gunakan kata terencana, karena kata ini juga digunakan oleh Polda dan juga oleh Kompolnas. Ini adalah operasi yang terencana. Tidak mungkin kerja intelijen sekonyong-konyong, saya tidak mungkin ya. Iya. Apalagi kalau tujuannya adalah wet affairs atau bisnis basah, terjemahan bahasa begitu, adalah operasi-operasi berbahaya yang memang mengincar membuat seseorang bisa kehilangan nyawa. Itu wet affair. Agar bisa sukses, agar bisa accomplish, maka misi harus diselenggarakan dengan tingkat kematangan perencanaan yang meyakinkan. Kalau ukur perencanaan itu apa? Nah, saya sekedar ingin mengajak teman-teman untuk terukur nih ya, terukur gitu. Jadi tidak berspekulasi tanpa dasar. Suatu tindakan, termasuk tindakan kejahatan berencana itu bisa dikatakan berencana kalau memenuhi 4 tolak ukur. Target, insentif, sumber daya, resiko. Target terpenuhi tidak? Terpenuhi. Yang diincar adalah dia, bukan yang lain. Jadi kita asumsikan Andri Yunus bukan korban salah sasaran. Walaupun saya sempat bertanya ke Dimas nih, koordinator kontras. Maaf ya, jangan salah tafsir. Saya tanya, Mas, kenapa yang dijahati adalah wakil koordinator? Kenapa nggak ketua? Kenapa tidak ketuanya? Kenapa tidak koordinatornya? Kalau memang ini operasi yang targetnya adalah memberikan pesan yang tegas, lugas, impactful, maka yang dihajar semestinya siapa? Koordinatornya. Ujung tombaknya ya, Bang. Ujung tombaknya dong. Nah, tapi oke lah. Itu kita kesampingkan, kita anggap Andri Yunus bukan korban salah sasaran. Jadi, tolak ukur pertama, target terpenuhi. Yang kedua, insentif. Tujuannya apa? Tidak ada yang tahu. Sampai hari ini, baik itu Polda maupun POM belum memberikan informasi kepada publik sebetulnya tujuan apa sih yang dicapai, manfaat apa yang ingin diperoleh. Berarti tergambar pula motif apa yang melatar belakangi para pelaku itu melancarkan aksinya. PR ya, insentif masih PR ya. Kita pindah yang ketiga, sumber daya. Oh jelas, sumber dayanya ada. Lebih dari satu orang berarti sumber daya pertama teman. Yang kedua, menggunakan instrumen berupa motor dan air keras. Pemilihan waktu, pemilihan lokasi itu menunjukkan betapa sumber daya sudah masuk dalam pemikiran para pelaku. Sekarang yang keempat, risiko, pengelolaan risiko. Penjahat paling amatir sekalipun pasti ingin menghindari proses hukum kan? Ingin lolos dari pidana kan? Caranya tutup muka, pakai sarung tangan, kabur serapi mungkin. Ya sekarang kita cek ulang dari tayangan CCTV itu, pakai penutup muka tidak? Tidak. Pakai sarung tangan tidak? Tidak. Melarikan diri ke tempat aman, anehnya ganti baju di tempat-tempat terbuka yang terekam CCTV. Dan pemilihan wilayah. Ya, dari 4 tolak ukur yang saya katakan tadi, sepertinya kita bersepakat ini merupakan kejahatan berencana. Tapi agar terukur, ternyata masih ada 2 PR yang harus diselesaikan oleh otoritas penegakan hukum, yaitu memastikan apa insentifnya dan apa pengelolaan resikonya. Kalau kita mau bertanggung jawab, kalau 2 elemen ini tidak terpenuhi, maka sebetulnya kita gamang untuk mengatakan ini berencana atau tidak. Kita gamang. Sekali lagi, kalau kita sungguh-sungguh mau berpikir dan menyimpulkan secara terukur. Karena 4 parameter tadi tidak terpenuhi semuanya. Pertanyaan saya, mungkinkah operasi intelijen, apalagi kalau ini mengatasnamakan lembaga, sedemikian jorok, sedemikian mentah, sedemikian rendahan, mungkin tidak? Kita punya ruang untuk berasumsi seperti itu. TKP yang ada CCTV aja itu, dan polisi bisa mengincar. Katanya polisi itu punya CCTV dari awal keberangkatan pelaku sampai dengan arah kaburnya pelaku kemana gitu. Nah itu juga agak. Ini menjadi tambahan argumentasi dari saya untuk sekali lagi masih mempertanyakan benarkah ini merupakan operasi intelijen? Tanda tanya ya. Oke, berarti sudah selesai satu kemungkinan. Kita pindah ke kemungkinan kedua sekaligus kemungkinan terakhir, yaitu kejahatan konvensional.
kejahatan jalanan karena berlangsung di tempat terbuka seperti itu. Spekulasi tentang kejahatan jalanan menjadi lebih masuk akal karena baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak POM TNI sama-sama menyebut kata transparan. Transparansi adalah keharusan dalam dunia penegakan hukum. Transparansi adalah aneh, tidak relevan, membingungkan, bahkan asing bagi intelijen. Tapi transparansi eksis, bahkan harus eksis dalam konteks penegakan hukum. Dari pilihan kosakata yang digunakan baik oleh pihak Polri maupun TNI, saya merasa saya lebih terpandu untuk kemudian menganggap, ya ini berarti kejahatan konvensional. Karena kedua lembaga memastikan ini akan bisa diungkap secara transparan. Tapi mungkin nggak kalau itu false flag operation? Sebentar, misalnya, jangan dulu ke sana, itu udah jauh. Kalau false flag operation, ya, kita selesaikan ini dulu. Ya, kita mau berspekulasi yang mana? Kalau Intel kan tadi sepertinya tidak terukur. Tapi pelakunya dari Intel yang sudah diakui oleh TNI. Ketika ada misalnya ya, ada personil polisi yang menjadi backing judi online, apakah kita akan katakan polisi itu sedang menjalankan tugas institusi? Ya sih, bisa ya? Kita sebutnya biasa oknum. Oke. Ketika ada personil bea cukai ternyata memalak dan cincai kong kali kong dengan importir, apakah kita bisa katakan personil bea cukai itu sedang menjalankan tugas kedinasan? Enggak lah, Bang. Berarti betapapun mereka berseragam, tapi kita tidak semestinya langsung menyimpulkan mereka sedang menjalankan tugas sebagaimana seragam yang mereka kenakan. Betul? Oke. Demikian pula dalam kasus ini. Kenapa kita menutup ruang spekulasi itu? Benar bahwa sebagaimana diumumkan oleh pihak POM TNI, mereka adalah tentara. Benar, lebih spesifik lagi mereka berasal dari BAIS. Tetapi apakah kita tidak punya pilihan untuk kemudian mengatakan terus-menerus mereka pasti orang Intel yang sedang menjalankan kerja Intel dan mendapat otorisasi lembaga? Oke, Bang. Kalau oke kan mereka orang Intel ya. Kenapa mereka tidak berupaya gitu? Mereka kan tahu untuk menutupi. Ya, sudah terjawab sendiri kan? Masuk akal tidak orang Intel beroperasi seperti itu? Masuk akal. Bagaimana? Bisa kalau mau false flag operation tadi, seperti yang dituduhkan oleh Presiden kalau kemarin wawancara. Kalau false flag operation, kita menjelang akhir dari podcast ini, berarti benarkah kita harus menuding TNI sebagai pihak yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa ini? Mungkin keinginan pihak yang punya hajatan, ya. Lewat false flag operation, dia ingin kita harus mendiskreditkan institusi TNI. Tapi kalau Mbak katakan ini adalah false flag operation, maka sebenarnya kita punya keinsafan bahwa kita tidak mau digiring, kita tidak mau dikelabui, kita tidak mau membangun opini sebagaimana yang diinginkan oleh pihak yang punya hajatan di balik false flag operation tersebut. Nah, tapi di sini PR-nya sebenarnya tugasnya polisi atau itu Puspom TNI. Kalau misalnya hanya klaim ya. Bukan hanya tugas TNI dan Polri. DPR juga konon sudah membentuk ada komite atau apapun segala macam. Tapi kan kalau misalnya kita hanya klaim false flag operation tanpa membongkar siapa dalang di balik ini kan akan menjadi terus-terusan bola liar gitu, dan itu akan terus terulang di kejadian-kejadian berikutnya yang kita nggak tahu siapa korbannya gitu. Yang satu sibuk misalnya dia bersuara keras, tapi yang satu lagi memanfaatkan momentum ini gitu untuk meraih penyudutan ini gitu. Ini saya merespon dengan ada getir ya. Begini. 3 presiden di Amerika Serikat itu sangat ambisius untuk membuat kacau Kuba dan menjatuhkan Fidel Castro. Mulai dari Eisenhower, Kennedy, hingga Johnson. Siapa yang dikerahkan untuk itu? Jelas karena ini operasi terhadap negara asing, maka CIA yang dikedepankan. Lalu atas nama demokrasi, atas nama transparansi dan kosakata sejenis lainnya, Senat Amerika Serikat membentuk sebuah komite untuk melakukan investigasi. Apa simpulannya? Komite tidak bisa menemukan bukti yang memadai bahwa presiden, para penasihat mereka, dan lembaga-lembaga negara terkait menjalankan operasi dengan target membunuh Fidel Castro. Itu simpulan sebuah komite yang dibentuk oleh Senat Amerika Serikat. Sekarang kita jadikan itu sebagai sebuah benchmark untuk menakar wakil rakyat kita. Sehijau apa mata wakil rakyat Amerika Serikat dibandingkan dengan wakil rakyat kita ketika melihat iming-iming berupa uang?
sekecil apa nyali wakil rakyat Amerika Serikat dibandingkan dengan wakil rakyat kita ketika berhadapan dengan teror dan intimidasi. Kalau teman-teman mau menjawab jujur dua pertanyaan saya barusan, maka teman-teman akan bisa meramal seberapa jauh efektivitas lembaga atau komite yang dibentuk oleh DPR bisa mengungkap masalah ini. Jadi udah muter-muter di situ lagi ya kalau itu ternyata false flag operation. Amerika Serikat yang kualitas demokrasinya seperti itu, yang bobot wakil rakyatnya seperti itu, ternyata dengan rendah hati mengatakan kami tidak menemukan bukti yang memadai untuk menyimpulkan bahwa presiden, para penasihatnya dan lembaga-lembaga negara terkait menjalankan operasi dengan target menjatuhkan atau bahkan menghabisi Fidel Castro. Berarti Mas Reza sendiri pesimis kalau misalnya... Tidak, saya realistis. Oke. Dalam dunia intelijen tidak ada transparansi. Dalam dunia intelijen yang ada adalah sekresi. Pahit, tapi itu realitas, itu nature, itu kodrat yang memang ada di seluruh lembaga intelijen. Kalau kita asumsikan ini merupakan operasi intelijen. Kalau kita asumsikan bahwa penyiraman air keras terhadap Andri Yunus itu sebagai operasi intelijen. Tapi saya harus buru-buru mengingatkan kita kembali pada formula berpikir yang saya kemukakan di bagian awal tadi. Bahwa spekulasi ini merupakan operasi intelijen adalah spekulasi yang terukur atau tidak? Terukur atau tidak? Menurut teman-teman pada akhirnya, sekresi terpenuhi tidak? Enggak. Anonim terpenuhi tidak? Enggak. Cover terpenuhi tidak? Berarti ini kerja intelijen atau tidak? Konsekuen berpikir. Tapi yang bikin bingung pelakunya. Iya bang. Nah, oke, kita ke kejahatan jalanan ya. Pelakunya, saya tidak menyangka. Kita semua tidak menyangka. TNI saja mengakui, Polri belum tahu mereka siapa. TNI sudah mengakui ini personil TNI. Bais. Tapi kan kalau misalnya mereka taruhlah itu kejahatan jalanan, tapi mereka punya basic sebagai bais misal pelakunya itu, harusnya kan bisa lebih rapih dari yang dilakukan. Mereka kan terbiasa untuk menjalankan. Ada tidak kemungkinan kita ulang lagi. Ketika ada personel polisi yang jadi backing prostitusi online, apa kita akan mengatakan itu polisi sedang menjalankan tugas dari lembaganya? Enggak, tapi biasa operasinya lebih rapih ketika itu dipegang oleh aparat. Lebih rapi dalam arti kata mereka temuan dari mana yang mengatakan itu? Biasanya yang mana coba? Berikan kasus pembandingnya. Bahwa kalau ada aksi kejahatan yang dilakukan oleh penjahat, oleh otoritas penegakan hukum, mereka punya basic untuk mengetahui misalnya celah undang-undang dan sebagainya. Jadi mereka tahu tuh gimana caranya. Siapapun yang mempekerjakan dua orang ini yang tampak di CCTV, jelas asumsinya salah kalau pakai asumsi itu. Terbukti kok. Bagaimana mungkin kalian bisa dikatakan jagoan nggak pakai tutup muka dan seterusnya tadi itu. Tapi kalau menurut Mas Reza dua orang ini sipil ya, bukan bais tadi. Ini kita belum tahu nih. Dua wajah yang terpampang di rekaman CCTV itu sudah disebut inisialnya oleh pihak Polri. Tapi Polri belum menyebut latar belakang pekerjaan mereka apa. Saya tidak tahu. Bang, maksudnya kalau itu kejahatan jalanan, kalau itu tadi spekulasi ya? Ya spekulasi. Kita betul. Itu sebuah spekulasi. Memungkinkan semuanya kan. Kalau itu kejahatan jalanan sebagai orang intelijen, masa sih mereka nggak bisa atau mereka dengan sengaja ingin mencemari institusinya? Kalau itu kalimat saya yang terakhir yang masuk, rasanya apakah mungkin jiwa korsa itu membiarkan mereka mencemarkan institusinya? Kita bicara Rouge Operation. Rouge Operation itu operasi merah, bukan operasi mawar. Nanti tendensius lagi nih kemana-mana. Operasi merah itu artinya operasi yang dijalankan oleh kelompok sempalan. Jadi ada kelompok dalam kelompok, ibaratlah gitu. Kelompok ini menyimpang dari struktur, menyimpang dari instruksi, menyimpang dari mata rantai komando dan seterusnya. Bisa-bisanya aja itu dia menjalankan operasi itu. Bisa saja inisiatifnya datang dari dalam, bisa saja datang inisiatif dari luar. Jadi ada pihak luar misalnya yang mempekerjakan mereka untuk menjalankan sebuah operasi tertentu. Mereka mengiyakan mungkin transaksional saya bayangkan transaksional di situ. Dengan kisi-kisi agar misalnya identitas mereka terungkap. Iya kan banyak peluang. Konyol aja gitu bang. Kalau transaksional? Iya, memungkinkan. Pasalnya apa pada 4 orang ini? Sepertinya kalau yang sudah disebut sehingga saya pasal penganiayaan atau pembunuhan berencana.
Nggak penganiayaan. Penganiayaan. Penganiayaan sepele, hukumannya sepele. Apalagi dengan KUHP baru yang sangat humanis ini, kemungkinan adanya pengurangan hukuman, remisi dan seterusnya bisa menjadi lebih singkat lagi masa hukuman. Nah, kalau transaksionalnya besar, berarti ada kemungkinan transaksional juga ya, maksudnya itu kan ada banyak kemungkinan tadi kita kemungkinan gitu. Memang kalau rush operation dilakukan internal itu biasanya juga berangkat dari sebuah kekecewaan, dari frustrasi, dari idealisme yang mereka anggap tidak bisa direalisasikan oleh lembaga. Ya kita ingatlah peristiwa tahun 65 kan. Peristiwa tahun 65 itu oleh sebagian analis disebut sebagai rush operation. Kan ada, sehingga saya ada 5 atau 6 versi lah. Versi catatan sejarah tentang peristiwa tahun 65. Salah satunya menganggap itu adalah rush operation, kelompok sempalan yang beraksi. Kenapa? Ya karena mereka tidak puas dengan petinggi-petinggi, dengan para elit yang mereka anggap justru tindak tanduknya itu tidak sesuai dengan semangat rakyat pada saat itu. Anti nekolim, tapi justru hidup borjuis dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi ini masih banyak kemungkinan gitu. Jadi kemungkinan banyak, tetapi secara berat hati harus saya katakan kalau kita akhirnya bersepakat ini merupakan operasi intelijen, maka saya tidak membayangkan ekspektasi publik ini sampai akar-akarnya akan terungkap. Tidak mungkin. Dan kita harus mengerti itu. Kok harus mengerti? Termasuk dibentuk TGPF pun akan bakalan sulit terungkap juga sampai ke akar-akarnya, kalaupun ini misalnya operasi merah ataupun false flag operation. Turki punya hukum yang bunyinya kurang lebih bahwa ketika organisasi intelijen, personil mereka melakukan kekerasan, tapi dipastikan kekerasan itu adalah menjalankan tugas kedinasan, dalam sebuah tugas kedinasan, maka jaksa harus berhenti. Artinya negara harus mengerti, harus memahami itu. Karena berkaitan dengan rahasia negara. Termasuk di Indonesia seperti itu, benar-benar. Saya tidak tahu. Secara mata, emang kita sudah punya undang-undang intelijen ya? Oh iya, belum ada. Waktu itu masih digodok juga ya, masih digodok. Standar etika, standar moralitas, standar transparansi yang ada di dunia intelijen itu yang beda jauh lah dengan kita. Tidak bisa, justru akan jadi sangat bias, akan tidak proporsional kalau kita memakai logik penegakan hukum terhadap sebuah operasi intelijen. Logik penegakan hukum itu nggak bisa begitu. Yang satu transparansi, yang satu sekresi. Dan kita harus mengiyakan itu. Karena toh ini bukan lembaga ilegal. Lembaga intelijen itu dibentuk untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan negara. Jadi operasi-operasi mereka ketika diyakinkan bahwa itu adalah demi kemaslahatan negara, ya kita harus konsekuen menerima itu. Pahit, ya pahit. Tapi ada istilah disiden, pembangkang nih. Saya bicara umum ya, tidak bicara spesifik kasus per kasus. Keberadaan disiden di dalam suatu negara itulah memantik teraktivasinya domestic intelligence, intelligence domestik. Saya mundur dulu ya. Bicara intelligence itu sasarannya ada dua secara umum. Pertama, pihak intelijen ataupun kontra intelijen asing dari pihak asing nih. Dan yang kedua yang saya sebut barusan yaitu domestic intelligence. Dalam ya. Dalam. Berarti kemungkinan pengacau negara datang dari negara itu sendiri adalah mungkin. Dan intelijen punya kewajiban untuk melakukan kerja-kerja intelijen mereka untuk menghentikan orang ini. Termasuk tidak dengan cara sesuai undang-undang. Kalau kita baca, saya pindah lagi ke Amerika sekarang. Ini pertanyaan bagus. Jadi membuat kita harus buka wawasan, tidak hanya berkutat pada ini bias atau bukan, ini atau bukan. Kita harus punya benchmark. Tahun 60-an, 70-an, ketika Amerika sedang semangat-semangatnya perang Vietnam itu, di dalam negeri pergolakan juga banyak. Kalangan aktivis penolak perang gitu ya. Sampai kemudian pemerintah Amerika Serikat kewalahan. Kita seperti berhadapan dengan dua musuh. Satu, komunis di Vietnam, di dalam juga dari rakyat kita sendiri. Barangkali seperti situasi Amerika sekarang lah ketika memerangi Iran gitu. Lalu dibentuklah kerja-kerja intelijen untuk mengawasi para aktivis itu. Loh, ini kan kebablasan.
kritiknya gitu. Ini kan kebablasan, ini kan bertentangan dengan amandemen pertama Konstitusi Amerika bahwa setiap orang bebas bersuara, setiap orang bebas berserikat, berorganisasi. Sebagai negara acuan demokrasi. Iya. Jadi walaupun dengan dalih demi keamanan negara sekalipun, jangan sampai semangat atau marwah amandemen pertama konstitusi itu dikebiri, gitu ya. Nah, jalan tengahnya akhirnya Kejaksaan Agung membentuk semacam standar. Sampai sekarang, sejak tahun 70-an sampai sekarang sudah ada 5 standar karena terus-menerus direvisi. Standar pertama yang dimiliki oleh Amerika namanya Levi Standard. Standar yang sekarang sedang berlaku namanya Reno Standard. Kenapa dinamai Levi? Kenapa dinamai Reno? Karena penggagasnya. Oke. Ada kesamaan benang merah, baik dari standar pertama maupun standar yang kelima, bahwa domestic intelligence adalah sah adanya, berarti legal, ketika difungsikan, diaktifasi untuk melakukan pemantauan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan siapapun itu yang menggunakan kekerasan maupun menggunakan cara-cara melanggar hukum untuk mengacaukan negara, untuk menjatuhkan pemerintah dan sejenisnya. Jadi kata kuncinya adalah kekerasan dan melanggar undang-undang, melanggar hukum. Itu 2 kata kuncinya. Jadi sekarang kita bawa ke konteks ini. Organisasi intelijen kita semestinya juga terpanggil untuk melakukan pengawasan terhadap siapapun yang dinilai akan bisa membahayakan negara. Terlebih ketika pihak tersebut sedang atau akan menggunakan kekerasan. Sedang atau akan melawan hukum. Mengacaukan negara. Dari bahasan ini, kalau kita mau fair, kita harus bicara 2 sisi. Tidak hanya criminal profiling. Siapa tuh pelakunya? Siapa tuh pelakunya? Kita juga harus bicara tentang victim profiling. Siapa korbannya? Apakah korban terdeteksi sebagai pengacau, sebagai perpanjangan tangan pihak asing misalnya, yang ingin menggunakan cara-cara kekerasan, yang ingin menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum untuk mengacaukan negara? Kalau iya, teridentifikasi seperti itu, maka kerja intelijen untuk menghentikan mereka adalah legal adanya. Termasuk dilakukan di luar undang-undang. Poin bagus. Semua standar itu mengatakan kerja intelijen tetap harus lawful, taat hukum. Oke. Berarti terhadap target pun harus lawful, harus menghindari cara-cara yang unlawful, cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Tapi realistis. Di dalam dunia intelijen, di dalam covert action, covert operation, salah satu bentuknya adalah yang tadi saya sebut istilahnya wet affair. Wet affair itu adalah bisnis basah. Apa? Operasi-operasi berbahaya yang bisa membuat orang kehilangan nyawa. Bisa dipahami? Jadi secara normatif, kita pahami bersama bahwa kerja siapapun, lembaga negara harus tetap lawful. Tapi di lapangan, di pelaksanaan, wet affairs selalu ada peluang. Selalu ada. Kita pindah ke Israel, negara paling bangsat di muka bumi saat ini menurut saya. Mereka punya Kidon, Mossad. Di dalam Mossad ada Kidon. Kidon ini creme de la creme, best of the best. Unit yang khusus dideploy, diluncurkan dengan target-target tokoh-tokoh ternama untuk dihabisin. Okay. Bukan untuk dibikin cacat. Untuk dihabisin. Sekali lagi, lawful tidak itu? Kalau berdasarkan panduan sepertinya tidak lawful. Tapi kalau kemudian pembelaan dirinya begini, saya habisi dia karena saya yakini dia akan membahayakan negara ini. Bagaimana kemudian kita menyimpulkannya? Ini patriot tidak? Jawab, patriot tidak? Untuk dalam negaranya, tapi untuk luar. Jadi sulit kan? Serba abu-abu kan? Kenapa kok jadi serba abu-abu? Padahal dalam dunia penegakan hukum pidana jelas. Benar atau salah? Terbukti atau tidak terbukti? Karena sekali lagi, kalau kita ternyata memilih untuk masuk dalam sebuah simpulan bahwa peristiwa
tertentu adalah peristiwa atau operasi intelijen, maka konsekuensinya begini. Kesulitan kita untuk kemudian menemukan titik akhir di mana kita harus menarik simpulan ini. Tapi kalau misalnya dampaknya sendiri, misalnya kalau misalnya ini ternyata benar operasi intelijen, ini kan kemungkinan ya, banyak kemungkinan. Nah itu apakah operasi intelijen ini bisa dikatakan sukses karena 4 nama ini ternyata keluar? Tadi saya katakan, saya menggunakan tolak ukurnya harus sekresinya terpenuhi. Sekresi manifestasinya ada 2, anonim dan covered. Bagi saya ini sebuah operasi intelijen yang sangat buruk. Gagal ya? Pertanyaannya, mungkinkah kita membangun asumsi bahwa personil intelijen BAIS melaksanakan sebuah operasi yang sekotor itu? Punya tidak kesanggupan kita untuk berasumsi seperti itu? Agak janggal sih. Kalaupun memang misalnya saya menjadi BAIS gitu, saya dibayar orang, pasti saya juga bakalan hati-hati untuk menyelesaikan karena saya ingin mission accomplished. Saya mission harus accomplished. Tapi ini kesannya berantakan. Nah itu berantakan sekotor-kotornya operasi intelijen kalau disebut sebagai operasi intelijen. Nah tapi balik lagi tadi ke false flag operation. Kalau misalnya ini false flag operation, mungkin nggak ini dibongkar sampai ke dalang otak yang membuat ini menjadi mungkin dibongkar sampai mungkin. Kembali ke peristiwa 1965, proses peradilan militer terhadap mereka yang terlibat dalam peristiwa itu sampai ke level jenderal. Brigjen Suparjo, Umar Dhani, mereka semua top elit kan? Ada teori, sebagian sejarawan mengatakan, oh tidak cukup sampai level jenderal. Ada yang menyebut semestinya sampai ke level presiden. Karena konon menurut sejarawan-sejarawan yang meyakini ini sebagai sebuah fakta, mereka katakan ada keterlibatan presiden pada peristiwa itu. Saya tidak tahu, kita silakan pilih, mau pilih variasi atau versi sejarah yang mana? Yang empiris atau yang masih di bawah? Kita bisa berdebat panjang soal itu. Tapi bahkan dalam peristiwa yang sebagian kalangan anggap sebagai rush operation itu, ternyata proses peradilan militer bisa loh sampai mengincar elitnya. Jenderal-jenderalnya diseret. Pranoto, Suparjo, Umar Dhani, yang sipil Subandrio, dan Aidit udah mati ya. Untung. Untung. Berarti mungkin ya. Mungkin apa? Mungkin peradilan militer bisa fair. Mungkin bisa dibongkar, tapi ini kita nggak tahu ini kondisi politik juga kan yang mempengaruhi semua ini. Ini kan sampai detik ini baru sampai 4 nama itu kapten kan paling tinggi. Nah kepala BAIS mundur, tapi kan belum hanya mundur saja atau gimana, kita juga masih sebuah belum panggilan jelas moral atau apa kita tidak tahu ya. Ini kan masih dalam penyelidikan juga gitu. Tapi kalau misalnya ternyata ini tidak dibongkar, tuduhan presiden kan ini false flag operation. Tidak hanya itu, presiden menyebut kata terorisme. Terorisme. Terorisme kan. Tapi saya tidak tahu BNPT dikerahkan tidak oleh presiden atau investigasi. Nah itu kalau misalnya tidak dibongkar ternyata misalnya tidak bisa sampai ke dalangnya ini. Ini kan akan menjadi ke apa ya? Memang menjadi sebuah catatan kelam dalam sejarah kita. Kepesimisan masyarakat juga untuk bisa membongkar itu, dan hal terulang bakalan terjadi gitu. Tapi setiap negara punya sejarah kelamnya, sejarah yang tidak bisa dicatat secara sungguh-sungguh terbuka. Sebutlah negara mana yang semuanya serba terbuka, tidak ada juga. Termasuk Amerika ya. Termasuk Amerika sekalipun. Bang Slamet Ginting bisa menyebut bahwa John Kennedy itu meninggal akibat ulah intelijen mereka sendiri. Tapi adakah proses pidana untuk para intel yang disebut Bang Ginting telah menghabisi Kennedy? Tidak pernah ada. Itu jadi contoh sederhana kan, bahwa ya apa boleh buat dalam dunia intelijen yang mutlak harus berbasis pada sekresi ini, titik akhirnya itu tidak akan pernah sama standarnya dengan kita. Dunia penegakan hukum punya titik akhir yang mudah-mudahan bisa kita amati bersama. Tapi dalam dunia intelijen, demi kepentingan negara dan bangsa, bisa saja kemudian itu ditutup. Tapi lanjut deh. Teror ini kan sebelumnya kan pernah, yang pertama itu kan dari awal kepemimpinan Prabowo ya, itu kan jurnalis Tempo nih pertama, itu kan teror yang kepala babi dan sebagainya, terus berlanjut ke yang aktivis Greenpeace, terus bangkai-bangkai hewan dan sebagai influencer gitu. Nah ini apakah kalau misalnya ini kan operasi intelijen? Tidak hanya itu.
Habib Bahar bin Smith juga dikirimi kepala babi, kepala anjing. Oh iya. Nah, ini kita bicara yang orang-orang yang merasa dirinya diteror oleh pengelola negara gitu kan. Nah, ini saya membangun jarak sejauh-jauhnya dari simpulan itu. Mereka merasa diteror oleh ketika mengkritisi negara gitu kan. Ketika mengkritisi negara mereka diteror. Emang Habib Bahar bin Smith mengkritik negara saat itu? Bukan sih. Nggak, ini yang konteksnya yang jurnalis dan sebagainya, aktivis. Nah, ini nih kalau misalnya emang ternyata operasi intelijen gitu. Misalnya ini kan situasinya sekarang kan kalau misalnya kita lihat ada kemungkinan situasi dunia ini, kemungkinan negara ini mulai ke arah totalitarian, semua negara semua negara. Nah, itu kan mungkin ada upaya negara untuk membatasi hal itu, untuk mengarah ke totalitarian untuk melindungi keamanan negara. Sebenarnya itu apakah teror-teror seperti ini akan membuat seseorang ini, misalnya mereka memiliki, kita nggak tahu niatnya di belakang, apakah itu antek asing atau apa, mereka ada keinginan untuk ini salah satu bentuk mereka pengabdian ke negara dan sebagainya. Tapi apakah mungkin cara-cara seperti ini bisa menekan mereka untuk takut, berhenti, atau malah membuat mereka semakin buas gitu untuk mengkritisi dan sebagainya? Kan ada orang yang ketika dikasarin malah makin jadi gitu. Sebetulnya Presiden Prabowo sendiri loh yang dalam lini masa berulang kali mengatakan antek asing. Benar kan? Ini orang nomor 1 loh. Orang yang kemudian jadi orang nomor 1 di negara kita. Berarti keberadaan pihak asing yang menggunakan orang-orang kita sebagai proxy, sebagai perpanjangan tangan, itu sudah diakui oleh Presiden sendiri. Saya tidak bicara spesifik kasus Andri Yunus ya. Saya bicara secara umum. Berarti keberadaan antek asing yang kita yakini mereka berusaha mengacaukan negara kita, itu ada. Sehingga tidak ada pilihan, negara harus hadir untuk melawan mereka, untuk menghentikan mereka. Karena mereka, para antek asing ini bekerja dalam senyap, maka kita bisa pahami siapa yang akan melawan mereka, tak lain adalah intelijen, gitu ya. Kalau negara abai, maka justru itu menunjukkan apa gunanya kalian ada. Dinas intelijen apa gunanya ada, mereka harus hadir. Nah, sebutan disiden, pembangkang, pengacau, dan seterusnya, itu memang lebih sering dikemukakan di negara-negara yang masih menganut prinsip totalitarian atau otoritarianisme. Sementara di negara-negara yang demokratis, tidak akan sesensitif itu dan tidak akan segampang itu menjuluki warga negaranya sebagai pembangkang, proksi, antek-antek asing, dan seterusnya. Sehingga muncul sebuah ajaran yang sangat indah di telinga, tapi dalam pelaksanaan saya pikir juga tidak gampang. Ajarannya begini, intelijen di negara-negara demokratis semestinya bahkan terlarang untuk menggunakan cara-cara coercion, paksaan, dan teror. Justru intelijen di negara-negara demokratis mengedepankan kolaborasi. Persuasif. Jadi kita ini digalang agar sama-sama menjadi, ada istilah perpolisian masyarakat ya. Bagaimana masyarakat punya mindset polisi, demikian pula bagaimana masyarakat punya mindset seperti Intel, yaitu waspada demi keamanan negara dan seterusnya. Sebaliknya, tinggal kalimat kebalikannya, bahwa negara-negara yang masih menganut otoritarianisme maupun totalitarianisme memang masih mengedepankan coercion dan teror sebagai metode mereka dalam bekerja. Dan coercion plus teror itu ketika dibawa ke dalam konteks domestic intelligence, maka memang pada akhirnya menempatkan warga negara itu sendiri sebagai objek yang bisa dipaksa, sebagai pihak yang bisa diteror. Sehingga ketika organisasi intelijen memposisikan diri mereka sebagai patriot, sebagai pembela negara, pelindung negara, komunitas-komunitas sipil bisa saja menganggap bahwa entitas intelijen ini sebagai sumber violence, fear, dan intimidation, kekerasan, ketakutan, dan intimidasi. Efektifkah? Apa? Memberhentikan aktivitas kritis tadi dengan kalau yang pakai teori apa? Kalau kita pakai kacamata demokrasi, itu tidak efektif. Tapi kalau kita pakai kacamata otoritarianisme, totalitarianisme, ya itu efektif. Itu kan caranya. Di Indonesia sendiri?
Kalau pandangan Mas Reza sendiri, apakah akan efektif? Kalau dulu kan Pak Harto ya selama 30 tahun memimpin kan memakai cara itu kelihatannya seperti efektif ya selama 30 tahun. Karena gitu. pembangunan berjalan. Iya, karena pembangunan berjalan. Nah, apakah cara seperti itu juga apakah akan efektif kira-kira menekan massa atau malah membuat lebih beringas? Karena beberapa negara kan ada yang emang negaranya mentalnya pemberontak, kayak Mesir beberapa kali kan memberontak gitu. Apakah di Indonesia nih kira-kira gimana gitu? Presiden Prabowo di panggung Rapim TNI Polri mengatakan bahwa salah satu ciri negara gagal adalah polisi yang gagal dan tentara yang gagal. Jadi saya bayangkan, agar negara tidak gagal, maka polisinya tidak boleh gagal, tentara tidak boleh gagal. Negara yang tidak gagal berarti negara yang, ya paling tidak dalam perbincangan kita sehari-hari adalah negara yang kehidupan demokrasinya sehat, kebebasan suaranya terjamin oleh undang-undang. Sehingga polisi dan tentara jangan kemudian melakukan langkah-langkah yang kontraproduktif bagi itu semua. Kalimat saya jadi agak diplomatis nih. Nggak efektif berarti. Berarti tidak efektif karena ya membuat sesuatunya malah semakin lebih runyam kayak gini. Tadi saya katakan tahun 60-an 70-an pemerintah Amerika Serikat yang menyebut dirinya sebagai dedengkot demokrasi pun akhirnya merasa risau, merasa terganggu, merasa dikacaukan oleh para aktivis mereka sendiri. Saat ini pun Trump udah nggak mau lagi. Udah panas nih kayaknya. Tapi 3FF perlu nggak? Masih perlu nggak? Hingga saat ini kan udah diungkap nih 4 nama. Silakan. Tapi tadi saya katakan kalau kita akhirnya menyimpulkannya sebagai operasi intelijen, ekspektasi yang dikumandangkan oleh publik ini sampai ke otak betul seotak-otaknya otak, tidak akan lah, tidak mustahil akan. Ya. Mustahil. Jadi sia-sia saja sebetulnya TGIF. Mustahil aja, mustahil. Kecuali kalau ini memang akhirnya kita masukkan ke dalam bingkai kejahatan konvensional. Logika pidananya bisa ada ujung akhirnya di situ. Oke, sangat tercerahkan nih Bang Reza. Terima kasih banyak atas terima kasih waktunya, atas ajakan berpikir untuk lebih kritis terhadap apapun yang lebih terukur tepat. Lebih terukur ya, Bang. Oke. Mudah-mudahan kasus ini terungkap dan apapun nama operasinya gitu. Tapi perkiraan saya nih, begitu tayang pasti saya dicaci maki. Ya, karena dianggap saya sedang membela alat dulu negara. Dulu kan udah biasa, dulu bela Jessica kan gitu. Ya. Makanya ajakan saya simak dari awal hingga akhir. Simak lagi, simak lagi sebelum bikin komen. Apalagi kemudian potong sana potong sini jadi semena-mena gitu kan, maknanya jadi tidak karu-karuan. Tapi Bang, kalau menghadapi komentar gitu Bang, kan Abang ya pasti kan tampil di mana-mana. Ada istilah SMAD, Social Media Anxiety Disorder. Dulu konon ada ibu negara yang risau sekali komen konon ya. Saya bersyukur saya tidak mengidap social media anxiety disorder. Istri saya termasuk pengidap itu. Berarti Abang sangat empiris ya orangnya. Kalau saya begitu ya begitu buktinya. Saya mencoba sekali lagi corroboration bahwa check recheck, jadi kita terukur atau tidak. Dan tips paling sederhana adalah tonton tayangannya, tutup komennya. Ya. Tapi istri Abang kan nggak bisa Bang. Nah itu dia. Nah, bagaimana menjelaskan itu gitu? Proses itu seiring dengan kematangan pribadi mudah-mudahan bisa. Iya, mudah-mudahan ya Bang ya. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bang Reza atas hadirannya. Ya, Sobat Warta Kota Network, demikian obrolan kita bersama psikolog forensik Abang Reza Indragiri. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.